3 hari selesai lah. Tapi memang ya harus fokus benar-benar pagi, siang, sore, malam baca terus buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putra Astaman di channel Astaman Ground. Teman-teman, saya baru saja selesai membaca sebuah buku. Saya akan coba mereview buku ini. Semoga review saya membuat teman-teman tertarik untuk membeli buku ini dan juga membaca buku ini. Karena memang buku ini menurut saya sangat motivasional sekali dan memberikan pengetahuan kepada kita tentang sebuah negara yang sampai saat ini masih dijajah, yaitu negara Palestina. Nah, judul buku ini adalah Rinnai. Ya, bisa dilihat ya, judul bukunya adalah Rinnai. Jadi, buku ini ditulis oleh Mbak Sinta Yudisia. Pada tahun 2012 dicetak buku ini, dan sampai sekarang masih menurut saya relevan ceritanya. Kemudian tebal buku ini ya sekitar 2 cm lah ya, kurang lebih. Dan jumlah halamannya ada 400 halaman. Jadi memang buku ini cukup tebal, teman-teman. Butuh waktu untuk menyelesaikannya. Kalau saya sekitar 2 minggu ya, karena memang ada kesibukan yang lain. Sebenarnya kalau kita fokus membaca buku ini 3 hari selesai lah. Tapi memang ya harus fokus benar-benar pagi, siang, sore, malam baca terus buku ini. Nah, tapi bagi teman-teman yang sangat antusias dengan sebuah novel, saya yakin dia akan punya rasa penasaran untuk menyelesaikan buku ini. Karena sebuah novel itu mirip-mirip dengan film, teman-teman. Jadi ada penasaran, kita ingin cepat-cepat menyelesaikan, seperti itu. Baik, itu gambaran secara fisik sebuah buku Rinnai. Ya, panjangnya kurang lebih mungkin 10-15 cm. Jadi cukuplah buat ditaruh di meja atau di rak buku, teman-teman. Kita masuk ke isi dari novel ini. Jadi novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis di negeri orang dalam sebuah misi kemanusiaan. Mungkin banyak relawan-relawan yang sudah datang ke tempat bencana-bencana, baik itu bencana alam, bencana kemanusiaan, atau konflik-konflik di negara-negara tetangga, di negara-negara yang sedang dijajah. Nah, tapi memang masih sedikit sekali yang menuliskan ataupun menuangkan kisahnya itu dalam sebuah buku, atau mungkin bahkan dalam sebuah cerpen. Itu sangat terbatas sekali. Nah, alhamdulillah Mbak Sinta Yudisia ini berhasil menulis sebuah novel yang itu menurut saya keren sekali, novel ini, dan sangat menggambarkan keadaan di sana. Sangat menggambarkan keadaan situasi kota yang sedang dijajah. Negara apa yang ada di dalam buku ini? Ya, tidak lain tidak bukan adalah negara Palestina. Uniknya, latar belakang dari pemeran atau tokoh utama di buku ini, di buku Rinnai ini, bukan seorang yang, ya biasanya kan kalau relawan itu mungkin identik dengan medis seperti itu ya. Relawan yang siap untuk mengobati secara fisik, atau relawan yang backgroundnya bukan medis sama sekali, dan dia dalam rangka untuk penyaluran dana dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam buku Rinnai ini, tokoh utamanya yang bernama Rinnai itu sendiri adalah mahasiswa psikologi. Mereka bukan hanya sebagai relawan di situ, tetapi juga ada sebuah penelitian yang sedang mereka lakukan. Rinnai bersama dosennya Nora dan kakak tingkatnya Amareta. Nah, banyak sekali cerita selama perjalanan mereka di dalam buku ini. Penulis berhasil sekali menggambarkan situasi kota yang ada di negara Palestina, terutama kota Gaza. Bukan hanya menggambarkan situasi kota, tapi juga menggambarkan situasi psikologis, situasi hati, situasi pikiran, baik itu dari relawan itu sendiri maupun
situasi hati, pikiran, psikologis dari rakyat Gaza, dari masyarakat Gaza yang ada di negara Palestina. Sehingga teman-teman yang mungkin yang hatinya agak cengeng lah gitu ya dalam tanda kutip, mungkin akan sedikit menguraikan air mata ketika membaca buku ini. Saya akan coba masuk ke bahasan yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan, yang pertama, kelebihan dari buku ini adalah buku ini membawakan sebuah tema yang tidak biasa dengan sudut pandang yang tidak lazim. Tema yang tidak biasanya apa? Yaitu tema kerelawanan, sebuah tema perjalanan di sebuah negara penjajahan. Itu sangat jarang sekali kan diangkat sebagai sebuah novel. Kemudian sudut pandang yang tak lazim. Sudut pandang yang tak lazim di sini maksud saya adalah sudut pandang dari seorang psikolog, sudut pandang dari seorang mahasiswa akhir yang dia menekuni ilmu psikologi, dan dengan latar belakang keluarganya yang senantiasa mengajarkan dia untuk mengalah, untuk menghindari masalah. Kalau dalam bahasa Palembangnya, ngeci ibala. Nah, tokoh Rinai yang ada dalam buku ini adalah tokoh yang dengan latar belakang seperti itu. Baik ibunya, bapaknya, itu senantiasa mengajarkan untuk mengalah, mengalah dan mengalah. Nah, dia dihadapkan dengan situasi di Palestina dan ada sebuah perdebatan dengan senior dan dosennya waktu itu. Nah, disitulah ada sebuah konflik, ada sebuah cerita yang menarik sekali buat teman-teman perhatikan, dan itu menurut saya sangat tak lazim sekali latar belakangnya, sudut pandangnya, hingga masuk ke rakyat Palestina. Bagaimana cara pandang psikologi rakyat Palestina yang mereka terjajah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Seperti apa psikologis mereka, seperti apa pengaruhnya terhadap cara berpikir mereka dan lain sebagainya. Jadi sudut pandang inilah yang menurut saya unik untuk kita ketahui. Ternyata rakyat-rakyat Palestina walaupun dijajah berpuluh-puluh tahun, pribadi mereka bukan pribadi yang lemah, atau psikologi mereka psikologi yang turun drastis seperti itu. Kecerdasan mereka turun drastis tidak. Dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinai yang ada dalam buku ini. Kelebihan yang kedua adalah buku ini memanjakan kita dengan kalimat-kalimat yang mudah dicerna dan sangat memanjakan alam pikiran kita. Jadi kan teman-teman, ketika kita membaca novel itu kan kita sedang menghayal ya. Nah, tentu kita butuh spektrum atau butuh katalis yang itu memudahkan kita untuk menghayalkan apa yang dimaksud penulis. Nah, buku ini penulisnya Mbak Sinta ini sangat pintar sekali memilih kata-kata dan kalimat seperti itu, sehingga teman-teman itu bisa membayangkan, oh seperti ini kota Gaza, oh seperti ini ketika ada dentuman, oh seperti ini rasanya hening ketika di kiri kanan itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya padang pasir. Wah, sangat keren sekali Mbak Sinta Yudisia menggambarkan suasana itu. Dan kelebihan yang ketiga dari buku ini adalah buku ini berdasarkan riset dan pengalaman pribadi penulis. Nah, teman-teman, ini yang tambah semakin asik dari buku ini. Jadi, data-data yang diberikan itu bukan data-data yang oplosan atau data-data yang bohongan seperti itu ya. Dia berdasarkan riset oleh Mbak Sinta dan juga pengalaman pribadi beliau yang memang langsung terjun ke lapangan. Enaknya kalau sebuah novel itu hasil dari pengalaman pribadi seorang penulis. Jadi dapat untuk kita hayalkan seperti itu. Karena memang penulisannya pun menyesuaikan dengan pengalaman seorang penulis. Jadi kita tuh punya respect yang lebih ya. Karena ini sebuah pengalaman pribadi penulis. Dan kadang kan kalau misalnya bukan pengalaman pribadi atau dia cuman riset, searching saja seperti itu, agak kurang dapat feel-nya. Baik, kita masuk ke kekurangan dari buku ini. Kekurangan yang pertama, menurut saya buku ini terlalu banyak tokoh. Ya, jadi terlalu banyak tokoh yang itu pun namanya tidak lazim di Indonesia. Jadi nama-namanya banyak nama-nama orang luar, banyak nama-nama rakyat Palestina yang disebutkan di sini. Ya, tetapi memang wajar ya, karena memang dia sedang berada di tempatnya di negara Palestina. Nah, tetapi menurut saya lagi-lagi terlalu banyak tokoh sehingga memang kadang membuat
pembaca itu memutar ulang memorinya, ini siapa sih namanya, misalnya seperti itu ya. Ini siapa sih, mengingat-ingat lagi, sehingga memang agak pecah fokus. Tapi teman-teman memang harus benar-benar teliti agar ketika membaca novel ini jalurnya tidak melenceng, tetap di jalur track, sehingga teman-teman bisa matching dengan novel ini sampai dengan selesai. Seperti itu. Itu yang kurang pertama. Kurangan yang kedua adalah catatan kaki dari buku ini tidak di bawah langsung dari buku atau halaman ketika kita membaca sebuah kata yang tidak dimengerti, tapi adanya di belakang sekali. Nah, jadi ketika teman-teman ada kata-kata yang tidak mengerti, teman-teman nggak langsung ke bawah, tapi langsung ke belakang sekali gitu. Jadi bolak-balik gitu ya. Kekurangan yang ketiga dari buku ini adalah buku ini tidak terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Alur ceritanya itu masih di atas datar seperti itu, hanya sesekali ngejut, bawah datar lagi, tidak terlalu banyak. Dia hanya banyak kayak, pernah nggak sih teman-teman itu ketika ada sebuah perkumpulan dengan teman-teman yang lain lagi diskusi, tukar pikiran, kita tuh kayak ada komunikasi dengan batin kita sendiri seperti itu. Kayak ada komunikasi antara hati dan pikiran kita saling berkomunikasi dan memberikan sebuah perasaan saat itu seperti apa. Kemudian atau teman-teman lagi dalam jalan kaki misalnya kan, kemudian ya nggak kosong kan, pikiran kita itu pasti ada yang memikirkan sesuatu. Atau ketika lagi dalam sebuah perjalanan di atas mobil misalnya. Nah, di atas mobil itu teman-teman saya yakin tidak kosong juga pikirannya kalau misalnya tidak tidur. Ada sebuah hayalan kita, kemudian ada sebuah harapan, ada sebuah komunikasi antara hati dan pikiran kita, antara jasad dan jiwa kita, seperti itu. Nah, buku ini banyak monolog-monolog seperti itu, banyak monolog-monolog yang menggambarkan hal-hal itu. Tidak terlalu banyak kejutan-kejutan atau peristiwa-peristiwa yang, oh kok gini sih? Nah, yang seperti itu tidak banyak. Hanya ada ya 3-4 peristiwa seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Review sedikit saja tentang novel Rinai ini. Semoga teman-teman tertarik untuk membeli buku ini dan membaca buku ini. Karena memang buku ini memang sudah lama, dari tahun 2012. Sangat jarang sekali mungkin sekarang ditemukan di toko-toko buku. Jadi perlu usaha ekstra dari teman-teman untuk membeli buku ini. Sebuah novel Rinai karya Mbak Sinta Yudisia. Kita jumpa lagi di review-review selanjutnya. Teman-teman, jika ada informasi sebuah buku yang menarik untuk saya review, silahkan komentar di bawah. Nanti akan saya coba beli buku itu dan saya coba review buku itu. Kalau dengan catatan buku itu menarik dan buku itu bermanfaat dan mengandung sebuah makna, sebuah nilai yang itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga sharing channel ini kepada halayak ramai. Semoga channel ini semakin terus memperbaiki diri dan memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.